Perkenalkan, nama saya Alfira Aini Putri dengan NIM 0503212429 dari kelas 1E dengan prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi sapi jantan dan sapi betina. Sistem reproduksi sapi jantan, yang pertama testis. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon steroid. Yang kedua skrotum, berfungsi untuk membungkus testis. Yang ketiga epididymis, mempunyai 4 fungsi. Fungsi utama yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan kontraksi sperma. Yang keempat vas deferens, atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens, adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebra jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Yang kelima, kelenjar aksesoris. Sistem reproduksi hewan jantan terdiri atas vesikula seminilasis, kelenjar bulubotralis, Cooper, dan kelenjar prostat tunggal serta ampula. Yang keenam, fungsi penis adalah untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Sistem reproduksi sapi betina, yang pertama infundibulum, yaitu ujung oviduk yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovalasikan oleh ovarium. Ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi oviduk, yang pertama menerima sel telur yang diovalasikan oleh ovarium, yang kedua transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan, yang ketiga tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi, yang keempat tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa, yang kelima memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa, yang keenam transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Fungsi uterus, yang pertama saluran yang dilewati gamet spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula secara otomatis. Untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempalan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang keempat, serviks, menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang kelima, fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam, vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.